Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya, selamat malam Mbak Ita. Maaf banget ganggu waktunya malam-malam. Sebelumnya, makasih banyak gitu ya Mbak Ita sudah mau meluangkan waktunya malam-malam gini untuk aku wawancarain. Mungkin perkenalan dulu ya Mbak Ita dari aku, nanti Mbak Ita juga bisa memperkenalkan diri. Punya perkenalkan Mbak Ita, aku Hanifah. Mungkin di sini kita udah kenal ya karena sama-sama mahasiswa FKM UNER. Eh, Di sini mungkin aku jelasin latar belakang kenapa aku tiba-tiba ada yang wawancara gitu sama Mbak Gita. Jadi aku ikut salah satu apa namanya pelatihan profesi dari Yayasan Salman Masjid Salman ITB. Eh, Salah satunya ada worksheet gitu ya, ada penugasan yang mana disuruh wawancara instansi gitu ya, instansi tempat kerja yang sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu kan, sesuai apa yang aku inginkan ke depannya. Nah, kebetulan setelah saya coba mencari tahu apa yang aku inginkan dan di lapangan seperti apa, jatuhnya pada ini ya, pada tempat kerja yang mana itu penerapannya adalah pemerataan kesehatan di Indonesia. Nah, ketika Hanifah coba cari-cari gitu ya, salah satunya menemukan di Halodoc ini karena kita lihat latar belakang di Halodoc sendiri kan terbentuknya Halodoc dari apa foundernya, latar belakangnya itu yaitu pemerataan kesehatan, iya, pemerataannya akses kesehatan di seluruh Indonesia itu lewat teknologi kan, karena memang saat ini hampir semua orang juga udah pegang HP, dan Halodoc memanfaatkan peluang itu untuk akses pemerataan kesehatan Indonesia gitu kan. Jadi itu salah satu kliknya gitu ya kenapa memilih Halodoc. Sebenarnya kalau keyakinan memang mau kerja di situ atau enggak itu masih belum 100% ya, tapi lewat wawancara ini salah satu apa ya, salah satu cara Nifah biar lebih tahu lagi apa namanya prinsip yang dibawa Halodoc maupun program-program yang Halodoc adakan saat ini, baik itu untuk karyawannya dan nanti alur rekrutmennya bagaimana, sama mungkin nanti Mbak Ita bisa menceritakan pengalamannya Mbak Ita sendiri di Halodoc seperti apa. Itu gunanya untuk Hanifah lebih mengenal lagi dan lebih yakin lagi kalau memang ingin gitu ya, ingin melakukan masa depannya di Halodoc kayak gitu. Mungkin itu Mbak Ita atas belakangnya. Mungkin Mbak Ita bisa uh, memperkenalkan diri juga Mbak Ita. Oke, terima kasih Mbak Nifah. Ya, perkenalkan saya Ita Fazria, biasanya juga dipanggil Ita, tapi biasanya teman-teman saya itu juga memanggilnya Faz gitu. Karena nama saya kan Oke. Ita Fazria ya, kayak gitu. Nah, Mm-mm. saya merupakan anak magang di Halodoc, yang mana saya merupakan bagian bisnis marketing di Halodoc. Jadi saya magang selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari bulan Februari sampai akhir Juli. Seperti itu. Sampai akhir Juli berarti itu udah dikontrak ya Mbak Ita ya? Iya, jadi magang ini Oke, tuh dikontrak dan ini di bawah naungan oleh Kampus Merdeka. oke, Selamat Merdeka. Oke, terkait mungkin langsung aja ya Mbak Ita ya. Ada beberapa poin yang sekiranya nanti bakal kita Anifah tanyakan gitu ya. Yang pertama ada terkait latar belakang dari Halodoc sendiri. Tadi kan kurang lebih sudah Anifah cari-cari seperti itu Mbak. Nanti yang kedua ada mungkin Mbak Ita ketahui ya terkait rekrutmen atau pendaftaran di Halodoc itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada program untuk karyawan di Halodoc itu seperti apa. Dan mungkin terakhir nanti Mbak Ita bisa sharing-sharing juga gitu ya pengalaman dari Mbak Ita ketika internship di Halodoc seperti apa. Dan mungkin terkait latar belakang tadi kan Hanifah sudah coba kayak cari-cari gitu ya Mbak ya. Yang dan salah satu alasan kenapa Hanifah langsung cari Halodoc. Jadi kenapa Hanifah bisa nemu Mbak Ita itu sebenarnya cari cari di LinkedIn kan, di LinkedIn nggak taunya kok ketemu yang sama-sama latar belakangnya di UNER itu ada Mbak Ita. Jadi langsung dihubungin Mbak Ita. Jadi untuk latar belakang Halodoc, salah satu yang Hanifah ketahui adalah itu sesuai dengan apa namanya Hanifah inginkan. Jadi Halodoc ini berlatar belakang karena melihat ini ya kondisi Indonesia yang dimana kesehatan masih belum merata ya. Jadi salah satu inovasi dari Halodoc adalah memanfaatkan adanya teknologi lewat handphone ya, lewat HP ataupun bisa lewat web juga yang membantu adanya pemerataan kesehatan Indonesia. Nah, kalau nggak salah Halodoc ini sudah dari tahun 2016 ya, Mbak Ita ya? Atau salah?
Iya betul. Jadi sebenarnya Halodoc udah berdiri sejak tahun 2016. Jadi itu dimulai yang dimana CEO kami yaitu Pak Jonathan itu merupakan anak dari pemilik perusahaan yang bergerak di bidang farmasi seperti itu. Jadi Pak Oh, Jonathan dulu gitu. juga bekerja di perusahaan keluarganya. Nah, karena Pak Jonathan orangnya kritis juga, jadi menemukan beberapa problem yang dimana ketika bertemu dengan dokter untuk konsultasi terkait obatnya, lalu untuk menjualkan sales dari obatnya tersebut, itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, apalagi ketika Iya, ya. pasien bertemu dengan dokter kan pasti butuh waktu yang lama dan juga nunggu berjam-jam kan. Nah, dari situ Pak Jonathan mencetuskan adanya Halodoc yang memudahkan orang-orang untuk berkonsultasi dengan dokter, jadi nggak perlu nunggu lama seperti itu, dan juga karena sekarang kan kayak udah semuanya serba digital gitu. Jadi ingin Mm-mm. memanfaatkan digitalisasi ini seperti itu. Oke, oke, oke. Menarik ya itu. Jadi sama ini mungkin cerita juga jadi sama ini ngelihat problem di Indonesia kan sebenarnya kalau misalkan tenaga kesehatan terus juga terkait sarana prasarana sebenarnya kalau dikatakan maju ada beberapa daerah yang maju tapi disayangkan adalah belum merata ya karena banyak daerah-daerah juga yang tertinggal. Nah, ini salah satu yang membuat saya tertarik di Dialog adalah ini gitu. Mungkin itu juga salah satu yang Mbak Ita tertarik di Dialog, apakah seperti itu juga Mbak Ita? Iya, karena kan Kenapa milih ya, internship gitu? iya, jadi awalnya saya pilih internship di Halodoc karena awalnya kan saya milih bisnis marketing. Intinya di perusahaan mana yang ada bisnis marketing biasanya itu saya masukin. Nah, terus di Halodoc ini sesuai dengan passion saya yaitu di bagian marketing dan juga saya merupakan mahasiswa FKM yang berfokus di kesehatan jadi kayak relate aja gitu. Jadi juga sekalian bisa bermanfaatkan karena menurut saya pengetahuan masyarakat terkait dengan kesehatan itu masih perlu ditingkatkan Benar, benar, benar. seperti itu. Oke, benar. Ya, mungkin tadi sudah sempat saya lupa ini ya tadi ya Hanifah lupa apakah sudah disampaikan juga. Jadi kan Hanifah sekarang posisinya memang di rumah sakit tuh juga sebagai marketing juga ya, atau marketing. Jadi memang kalau di rumah sakit kan penempatan FKM ini nggak bisa seluas di lapangan ya di lapangan kayak di startup kayak di puskesmas mungkin lebih ke kesemasannya lebih ada. Kalau di rumah sakit kan di poin-poin tertentu aja kayak AKK terus apa ya promkas mungkin ya itu di marketing jadinya mungkin di sama Mbak Ita ini agak satu jalur alhamdulillahnya adalah karena sama-sama di marketing ya. Nah mungkin ini Mbak lanjut ke kedua ya Mbak ya terkait rekrutmen atau alur pendaftaran. Nah kalau secara general dulu mungkin itu gimana Mbak dari Halodoc uh, biasanya itu kalau ada rekrutmen gitu-gitu tuh infonya dari mana terus kalau syarat-syaratnya yang umum itu apa aja mungkin Mbak Ita bisa bantu sharing gitu. Oke. Mungkin ini saya jelaskan ya. Jadi mungkin untuk rekrutmen yang umum untuk karyawan ya. Jadi saya juga mendapatkan info dari salah satu kolega saya. Dia sudah jadi karyawan juga di Halodoc. Nah, untuk karyawan sendiri itu alurnya ya pertama kayak dari tim Halodoc butuh talent itu biasanya di-share di LinkedIn atau nggak gitu ya di sosial medianya Halodoc, Live at Halodoc juga ada. Nah, di situ pastinya dari requirement-nya tertentu kayak sudah pengalaman 2 tahun, terus kebutuhannya semisal marketing, ini kebutuhannya bisa tahu terkait analisis konten, bisa membuat konten dan juga pernah memiliki pengalaman bikin konten. Lalu semisal di divisi insurance atau asuransi, itu juga punya pengalaman terkait di bidang asuransi seperti itu. Nah, selain tahap terkait dengan promosi tersebut, mencari talent lewat sosial media, untuk tahap selanjutnya, untuk karyawan ini bakal ada tes terkait kinerjanya. Hmm. Jadi tes misal dari tim claim officer. Nah, itu nanti bakal ada tesnya gitu, Kak. Tesnya berupa ya kayak pengetahuan-pengetahuan terkait dengan divisinya seperti itu. Nah, setelah lolos tes dan juga screening CV yang sesuai requirement-nya tadi, nanti bakal ada user interview dan juga HR kayak gitu. Langsung ke tahap interview. Nah, itu untuk karyawan. Nah, namun untuk yang selevel manager biasanya juga sama seperti itu. Cuman bedanya kalau level manager itu ada batasan apa nih?
ada batasan pengalaman. Jadi minimal pengalamannya harus 5 tahun gitu. Di dunia yang relate sama Halodoc seperti itu. Nah, untuk saya sendiri, saya merupakan intern. Untuk requirement-nya sendiri itu yang pertama, kemarin disuruh ini screening CV. Jadi CV saya itu di screening dahulu sama HR. Lalu yang kedua, itu kalau lolos screening CV itu bakal ada penugasan berupa video. Nah, video ini menggunakan bahasa Inggris dengan isi videonya yang dimana kita disuruh bikin idea atau bikin ide gitu terkait dengan Halodoc. Intinya terkait dengan survive-nya perusahaan kayak gitu. Nah, setelah lolos ke tahap video, pembuatan video ini pakai bahasa Inggris dan juga idenya sudah oke, nanti bakal lanjut ke LGD. Jadi LGD itu jadi kita dimasukkan dalam satu room yang dimana saya dulu itu sekitar 4 anak, lalu ada 2 HR. Nah, di satu room itu nanti bakal dikasih artikel bacaan gitu terkait problem, terkait isu yang ada di bidang teknologi. Itu artikelnya juga pakai bahasa Inggris. Nah, nanti kita disuruh mendiskusikan dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, sekitar 5 kalau nggak salah, 5 atau 4 gitu pertanyaan, dan kita harus jawab pertanyaan tersebut gitu. Nah, pakai bahasa Inggris juga. Pertanyaannya pakai bahasa Inggris, cuman jawabnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Nah, setelah LGD itu selesai, di akhir menit itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait kayak sebuah tujuan hidup gitu, Kak. Intinya tujuan hidup lah, kayak gitu. Sama alasan. Lalu, dan juga achievement yang udah pernah di-build selama ini itu kayak gimana gitu. Nah, setelah LGD itu selesai, kita akan masuki ke interview user dan juga interview HR. Yang dimana interview ini biasanya ini berhubungan dengan pengetahuan yang ada di divisi tersebut. Karena saya merupakan bisnis marketing, jadi saya kayak interviewnya itu terkait seputar dengan pengetahuan marketing gitu. Kalau interview user tadi maksudnya apa, Mbak? Berarti? Ya, interview user itu biasanya kemarin saya interviewnya sama ini, kayak manajernya atau SPV-nya gitu. Yang bakal kita Sesuai kerjain ini ya, sama sesuai orang. bidang gitu ya? Ya, kayak karyawannya yang kita nanti kerja bareng sama mereka gitu. Berarti kalau mungkin kurang lebih nanti buat apa namanya kalau sebagai karyawan juga gitu ya, Mbak Ita? Atau kira-kira ada kurang lebih seperti itu atau kira-kira ada beda gitu, Mbak Ita? Yang setahunya Mbak Ita? Kalau dengan karyawan bedanya itu ada pengalamannya tadi. I Terus see. ada tesnya, ada tes sesuai divisi. Cuman yang bedanya itu kalau yang intern itu disuruh bikin video, ide, terus sama ada LGD. Kalau yang karyawan kan nggak ada ya. Gitu. Tadi berarti kalau mungkin ini ya, mungkin Mbak tak tahu, tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Terkait tadi kan kalau nggak salah pengalaman kerja buat karyawan kan minimal 2 tahun ya rata-rata ya. Itu tuh kalau inter gitu, kalau pernah magang, itu tuh masuk pengalaman kerja juga kan ya, Mbak? Harus yang ke kontrak gitu, kalau di Alur gitu, apakah harus yang ke kontrak atau magang itu udah dianggap memang pengalaman kerja gitu? Kalau secara formal sebenarnya magang itu bukan pengalaman kerja, cuman beberapa company itu nganggep magang itu juga sebagai kan itu kayak sebuah effort dari mahasiswa ya Kak buat bisa masuk ke dunia kerja. Nah, beberapa company juga nganggapnya magang itu juga sebagai sebagai experience lah dari si orangnya tersebut gitu. Oke. Berarti ini ya peluangnya cukup besar ya kalau udah magang di Halodoc berarti ya. Iya. Ada peluang lah gitu. Ya, Terkait magang mungkin ada pertanyaan yang ingin Hanifah tanyain. Kalau Mbak Ita ini kan lewat program Kampus Merdeka ya. Kalau misalkan di luar itu tuh apakah Halodoc juga buka, Mbak? kalau di luar itu kayaknya kalau dulu Magang. buka, cuman Kalau dulu. cuman kalau yang sekarang kayaknya ini ngikut
Kampus Merdeka. Soalnya I see. salah satu goals atau salah satu benefitnya, kalau semisal kita magang, kan pastinya ada final project. Nah, ketika final Mhm. project itu berhasil, kita bisa di-hire jadi karyawan di Halodoc, kayak gitu. Wah, mantap, mantap. Oke. Berarti ini ya untuk sampai saat ini masih infonya masih lewat kalau internship itu tuh masih lewat kampus Merdeka aja ya Mbak ya, nggak ada yang luar kampus Merdeka nggak ada ya Mbak Mas Yan? Setahu saya, ya, kalau saat ini ya. Tapi yang Oke. dulu-dulu kayaknya ada, tapi nggak ikut kampus Merdeka gitu. Baik. Oke, berarti peluang saya agak sedikit berkurang. Aduh. Oke, Mau mau coba magang di sana juga, tak, Kak? sebenarnya pengen cuma kan udah bukan mahasiswa ya. Hmm, Nanti nanti kalau ada info-info ya, Mbak Ita ya. Soalnya kan sebenarnya ini kan apa namanya yang cukup menarik tadi yang Mbak Ita bilang kan. Jadi ketika salah satunya di intern ya, mungkin kalau nanti sebagai karyawan juga bakal alurnya sama. Jadi sebelum benar-benar dapat interview dari HR kan bukan berarti cuma ini ya, bukan berarti cuma screening berkas doang ya, tapi ada kayak apa sih kalau kalau namanya orang bukan orang magang ya, dilatih dulu kan sebelumnya ya, dilibatkan dulu, terus nanti dinilai kinerjanya, apakah memang dia layak atau enggak di posisi ini, baru diwawancara gitu kan ya Mbak ya, kalau lihat dari urutannya tadi. dinilai dulu kinerjanya, maksudnya? Em, kalau di apa namanya, pembahasannya gimana sih kalau di itu saya lupa. Jadi apa namanya tadi kan kalau Mbak Ita bilang kan, jadi sebelum di interview sama Ya, sama HR. apa namanya, oh oh nih tadi Mbak Ita bilang yang bagian misalkan kayak cleaning service itu kan, jadi sebelum dia menjadi pegawai itu ada dilihat dulu kan ketika dia di posisi itu apakah memang layak atau enggak kayak gitu, jadi dilihat kinerjanya Halo? dulu kan Mbak, berapa bulan itu apakah gitu juga enggak? Halo. Oh ya, kalau itu Hmm. ini khusus buat yang pekerja ya. Kalau yang internship itu nggak dilihat dari kinerjanya dulu gitu. Jadi kayak yang internship ya ada beberapa tugasnya yang kayak bikin video, terus yang ngelakuin artikel itu tadi buat brainstorming sama jawab pertanyaan, lalu kalau udah ya HR interview. Cuman kalau yang bagian pekerja itu ada kayak semacam masa probation gitu. Dan biasanya masa Ah, probation itu masa ada 6 percobaan bulan. Ya, masa percobaan itu ada 6 berapa? bulan. Oh 6 bulan, oke oke. 6 bulan. Ya, kalau lolos probation ya bisa jadi karyawan, karyawan kontrak. Kalau nggak lolos ya eh, ya enggak tuh. Oke. Kalau nggak tahu juga nggak apa. Biasanya tuh kan kalau internship kan jadi kan udah masuk program kampus Merdeka kan langsung ini ya, langsung apa namanya sampai akhir Juli 6 bulan juga, 6 bulan ya hitungannya itu ya. Kalau misalkan kerja mungkin Mbak tak tahu ya, ketika di karyawan tuh biasanya tuh langsung dikontrak berapa lama itu tergantung divisinya atau gimana. Iya. Jadi untuk kontrak perkontrakan ini biasanya tergantung sama divisinya sama tergantung sama lead-nya sih, Kak. Jadi ada karyawan yang lolos probation, ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang dikontrak 2 tahun, kayak gitu. Ada juga yang setelah kontrak jadi karyawan kontrak 1 tahun, terus langsung jadi karyawan tetap ada. Ada juga yang kontraknya terus diperbaluin, tapi nggak jadi karyawan tetap juga ada. Jadi Berarti semuanya itu tergantung ya. ya, tergantung divisinya, tergantung juga sama kinerja orang tersebut gitu. Oke oke oke. Oke, oke, baik. Mungkin untuk rekrutmen sama pendaftarnya kurang lebih apa namanya sudah cukup jelas. Mbak masih banyak gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin yang saya ingin tanyakan eh, program untuk karyawannya gitu kan. Mungkin ini kan salah satu apa namanya salah satu yang banyak dicari oleh orang-orang sekarang kan adalah apakah ada program khusus dari instansi gitu ya untuk pengembangan karyawannya pribadi gitu atau tim gitu ya, pengembangan tim atau pribadi. Mungkin setahunya Mbak Ita untuk program-program untuk karyawan itu apa aja Mbak yang dari Halodoc?
Ya, jadi yang difasilitasi Halodoc. Ya, jadi untuk program karyawannya sendiri biasanya kalau ada acara-acara khusus nih, kalau ada acara ulang tahunnya Halodoc atau ya kayak contohnya ya, ada acara ulang tahunnya Halodoc itu pastinya ada catering gitu. Nah, yang di mana Halodoc kan punya 2 kantor, satu di Jakarta dan juga Oke. satunya di India. Jadi Di itu mana kayak satunya? di India, di Bangalore, India. Oh, Ya, iya. jadi sepertinya Halodoc itu menyasar di apa? Di negara-negara yang berkembang gitu. Dan Heeh. biasanya sama India kayak gitu. Nah, biasanya itu ada program ini sih kayak program gede itu kayak program ulang tahunnya Halodoc. Jadi kayak ada in gathering gitu. Dan itu kayak apa ya? Kayak seneng-seneng bareng aja gitu. Antara apa ya? Kayak ngebikin orang-orangnya solid lah dari sisi orang-orang yang kerja di Jakarta dan juga orang-orang yang di India gitu. Tapi itu dilakukan melalui virtual. Nah, ada juga program terkait dengan kinerja karyawan atau untuk meningkatkan kinerja karyawan itu pakai aplikasi. Saya lupa nama aplikasinya apa, cuman dulu pernah ikut trainingnya juga. Itu ada satu aplikasi itu yang dimana antar karyawan itu bisa menilai kinerja karyawan lain. Dan juga Oke. aplikasi itu bisa menyimpan apa ya kayak achievement dari karyawan-karyawan tersebut gitu. Nah, dari achievement itu nanti pastinya juga akan ada bonus kayak gitu. Nah, terus juga biasanya di startup kan juga ada, nggak cuma di startup ya, kayak di perusahaan kan biasanya ada lembur. Nah, untuk itu karyawan yang lembur itu juga bakal dikasih kayak apa ya, kayak uang lembur kayak gitu. Nah, terus di Halodoc sendiri kan ada asuransinya. Itu Hmm. beberapa karyawan juga mendapatkan asuransi dari Halodoc ini. Gitu, asuransi Hmm. kesehatan lah gitu. Oke, oke. Jadi apa namanya untuk program apa namanya? Misalkan ini kan tadi pribadi ya jadinya. Mungkin untuk tim, misalkan ini untuk digital marketing sendiri lah mungkin dalam kita langsung fokuskan ke digital marketing misalkan. Itu apakah ada kayak misalkan apa ya bahasanya itu pelatihan gitu ya yang memang dianggarkan atau emang difasilitasi untuk karyawannya. Misalkan kalau dalam contoh misalkan Mbak Ita jadi karyawan Halodoc itu kan di digital marketingnya. Nah, Mbak Ita ini fasilitasi buat ikut program review atau yang lainnya. Gitu mungkin Mbak Ita tahu nggak ada kayak gitu-gitu juga nggak? Dianggarkan, difasilitasi gitu nggak Mbak? Oh, I see ya. Kalau untuk itu saya kurang tahu ya. Oke, Tapi oke. sejauh ini sepertinya belum ada. Oke, oke. Jadi lebih cari sendiri ya jatuhnya karyawan-karyawannya ya untuk Iya, pengembangan itunya. Oke, ya baik. biasanya karyawan juga ikut kayak kursus-kursus mandiri gitu Kak buat ngembangin skillnya gitu. Oke, oke. Berarti programnya ini lebih pada apa namanya internal gimana penguatan timnya itu lewat kumpul tadi ya catering, terus juga gimana setiap karyawan ini bisa saling menyemangati karyawan yang lain lewat tadi aplikasi itu ya. Iya. Oke. Sama saling berlomba-lomba ya. Salah satunya kan untuk tadi ya, apa namanya ketika udah dapat achievement sesuatu, ketika misalnya ikut pelatihan ini dapat achievement langsung dimasukin aplikasi, ada terus nanti bisa mungkin lewat situ juga adanya ini ya, Mbak. Promosi jabatan juga lewat situ mungkin ya. Ya, bisa juga lewat situ. Jadi Oke, oke, oke. apa ya kayak semua yang dilakukan kinerja karyawan itu bisa di-track lewat situ. Kalau achieve Oh, ya mantap, mantap. bisa diinformasiin gitu dan Dia ada seterusnya. sistem khusus gitu ya. Oke. Oke, makasih Mbak. Itu mungkin buat program karyawan yang saya ingin tahu itu juga. Itu baru itu. Eh, tapi satu lagi Mbak. Berarti kalau kantornya cuma ada di Jakarta. Maksudnya untuk setiap kan kalau setahunya Nifa kan misalkan Nifa kan di rumah sakit tuh kan. Itu kan ada tim yang memang handle yang bagian rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit. Nah, berarti tuh orang-orang itu kerjanya dari Jakarta gitu ya. Atau ada kantor cabang di Surabaya atau di kota-kota lain gitu Mbak. Ya, jadi kantornya itu ada di kantor pusatnya ada di Jakarta. Oke. Cuman ketika ada event atau ada kegiatan yang di luar Jakarta, itu biasanya ada beberapa tim yang disuruh turun lapangan gitu, Kak. Asik, Terjun oke. ke kota tersebut atau ke daerah tersebut gitu. Kayak Berarti contohnya itu, mm-mm.
beberapa namanya? bulan yang lalu atau beberapa minggu ya, itu kan Hmm? ada drive-thru yang di Surabaya ya, itu kan ada timnya dari Halodoc juga. Nah, itu karyawan yang terlibat di dalamnya, itu ya udah kayak turun ke Surabaya gitu. Oke, oke. Berarti hitungannya apa namanya semua karyawan Halodoc ini berkantor di Jakarta itu ya? Iya, pusatnya ada di Jakarta. Oke. eh Apa namanya untuk total pegawai saat ini berapa Mbak gambarannya? Untuk total pegawai ratusan ya, Oh, ratusan. Itu ya. masuk kantor semua atau berarti udah manfaatkan sistem WFH juga? Maksudnya Ya, 50-50 gitu. oh ya. Jadi di Halodoc itu masih hybrid ya. Jadi ada yang Mm-mm. WFH dan juga ada yang WFO gitu. Gitu sih, Kak. Tapi sekarang kan Oh. pandemi kan udah Heeh. reda. Nah, cuman ya masih sama, masih hybrid gitu, masih WFH dan juga WFO. Kayak gitu. Oke, oke. Ya kapan-kapan aku harus ngeliat gedungnya dulu. Maksudnya, Oke, wow, ntar berarti emang kesini aja. gede banget gitu ya. Aku kayak belum ini kan, sejauh ini kan masih belum kebayang yang memang keren ratusan terus satu gedung gitu. Mikirnya Hanifa itu di setiap ratusan itu karena di setiap daerah itu ada cabang-cabangnya gitu. Kayaknya harus main. Ini sih, biasanya itu kan di Halodoc pakai 2 gedung. Yang satu Mm-mm. gedung Mensa, itu gedungnya keluarganya CEO-nya Halodoc, dan satunya Mm-mm. gedung Halodoc. Nah, gedung itu kan berjajaran. Nah, Mm-mm. beberapa karyawan itu nggak stay di kantornya Halodoc, tapi stay di ini, ada yang di kantor Mensa, kantor satunya, kantor sebelahnya Halodoc. I see. Oke, oke, oke. Oke. Berarti Mbak Ita sekarang juga di Jakarta berarti. Iya, saya di Jakarta. Hmm. Oke, oke. Oke, siap. Makasih banyak. Sebenarnya Mbak Ita udah cukup menjawab gitu ya terkait program karyawan dan apa namanya gambaran gitu ya, gambaran dari internalnya Halodoc juga. Terakhir mungkin Mbak Ita apa namanya mungkin bisa sharing gitu ya. Kan ini kan Mbak Ita kan salah satu yang dapat kesempatan buat ikut kelas Merdeka atau internship di Halodoc gitu ya selama 6 bulan ya hitungannya ya. Mungkin sekarang masuk bulan ke berapa? Februari, Maret, April, Mei. 4 lah. 4 ya, masuk ke 4 ya. OTW kelima. Nah, mungkin pengalamannya selama 4 bulan di Halodoc itu mungkin bisa sharing Mbak kegiatannya khususnya di digital marketing itu apa aja gitu Mbak dari awal sampai bulan keempat ini. Hmm. Penasaran Mbak ya? Iya, jadi saya kan ini apa bisnis marketing. Nah, saya Mm-mm. bisnis marketing bagian insurance. Untuk fokusnya Hmm, sendiri target insurance tapi yang TPA. TPA itu kayak apa ya, administrasi ketiga. Jadi kita penghubung antara asuransi dan provider kayak rumah sakit, klinik, optik dan lain-lain itu. Nah, tengah-tengahnya ini TPA. Nah, saya fokusnya di sini di insurance yang bagian TPA. Jadi saya targetnya itu bagian bisnis marketing yang B2B, business to business dan juga business to customer. Tuh. Jadi B2BC lah. Untuk kerjaan saya sendiri ya berfokus pada marketing, yang dimana biasanya itu eh, kerjanya itu kayak nge-briefing, karena saya ada di dua divisi antara bisnis dan juga marketing. Jadi biasanya saya itu kayak kalau ada diskusi terkait dengan pengembangan bisnis untuk TPA itu saya ikut. Lalu setelah saya mengetahui lebih detail terkait bisnis tersebut, pengembangan bisnis tersebut, itu nanti saya nge-briefing tim marketing untuk nanti dibikinkan sebuah promosinya, kayak semisal promosi poster, video, dan landing page, dan lain-lain. Nah, nanti setelah tim marketing sudah mengerjakan hasil, ya, mengerjakan itu yang sudah saya briefing tadi, nanti itu bakal saya review gitu. Nanti kalau misal ada yang kurang atau ada yang perlu ditambah atau enough gitu, nanti ya udah nanti kita koordinasi aja kayak gitu. Nah, nggak hanya itu, nggak hanya terkait dengan nge-briefing tim marketing, tapi beberapa ada apa ya, ada kerjasama gitu. Contohnya kerjasama Halodoc sama salah satu ini apa asuransi, salah satu perusahaan asuransi. Nah, di situ saya sebagai tim marketing ya
ikut menghandle acara tersebut, semisal kerjasamanya dalam bentuk webinar. Ya udah nanti saya yang menjadi penghubung antara perusahaan asuransi itu dengan tim marketing Halodoc. Jadi Jadi tercipta promosi antara Halodoc dan juga perusahaan asuransi tersebut. Oke, oke. Nah, biasanya juga ini lebih fokus juga ke gimana kayak cara-cara buat ningkatin buat akuisisi customer, terus kalau misal launching produk baru itu marketingnya gimana kayak gitu sih Kak. Jadi lebih ke nyusun strategi sama nge-review gitu. Dan juga Oke, kerjasama gitu. oke. Jadi ini ya, marketingnya lebih ke relasi gitu ya dengan pihak ketiga gitu ya Mbak Ita ya. Ya, lebih ke pihak ketiga dan juga ke customer, tapi customer fokusnya yang pengguna TPA. Oke, oke, oke. Ya, misalnya Hanifah sendiri perlu belajar baik ke marketing. Soalnya kan kalau di tempatnya Hanifah sekarang kan jatuhnya kayak lebih ke rumah sakit yang memang masih awal ya, masih permulaan gitu. Jadi Hanifah pasti kan marketing ya, itu sendiri. Mungkin Mbak Ita ada timnya ya itu ya, Kebetulan saya juga ini. Jadi sendiri. ya, jadi saya di Sendiri. marketing bagian TPA itu sendiri gitu. Hmm, Tapi kinerja saya itu dibantu sama tim marketing general gitu. Yang khusus buat nanganin semuanya lah gitu. oke, jadi memang ini yang disiapkan untuk ngebantu ngehandle gitu ya berarti ya dia. Ya, Oke. Ya sih, di tempatku ada juga. Soalnya kayak kayak misalkan kalau sekarang tuh kan gambarnya masih belajar ya, ini masih belajar. Kan kalau marketing kan memang yang mungkin macam-macam ya nanti ya tupoksinya. Itu ada yang keluar ya, ada yang bagian menghubung ke pihak ketiga. Tapi kalau aku Anifas ini pasti sekarang tuh masih yang bagian ngedesain juga, copywriting juga gitu. Jadi mungkin masih campur-campur itu nanti harus belajar lagi. oh ya Oke. itu yang bikin pusing sih. Soalnya Tapi kalau di Aldok ini ya udah, misalnya udah lebih terarah gitu ya berarti ya. ya Tupoksinya udah jadi jelas masing-masing ya. ya kalau di Halodoc itu ada marketing yang khusus bagian kayak strategi. Mungkin saya kayak gitu ya, bagian kayak nyusun strateginya kayak gitu. Lalu ada yang bagian kayak yang kayak operasional kayak yang bikin desain, terus ada Mm-mm. tim sendiri yang bikin konten, ada tim sendiri yang bikin kayak acara-acara offline, kayak marketing communication-nya sendiri. Jadi kayak udah dibagi-bagi gitu. Nah, itu harusnya seperti itu. Oke. Oke, masih banyak Mbak Ita. Mungkin terakhir Mbak Ita, tadi kan mungkin dari pengalaman Mbak Ita jadi lebih menggambarkan gitu ya. Oh, ternyata di marketingnya ada tim-tim. Misalnya kalau marketing secara general kan ada timnya sendiri ya. Cuma Mbak Ita bagian yang tadi fokus ke KPI sama yang memang fokusannya ke penghubung ke pihak ketiga. Jadi mungkin udah cukup tergambarkan. Terakhir mungkin dari Mbak Ita itu ya, ada tips ini kayaknya penting ya. Maksudnya saya juga harus tahu ini. Adalah mungkin ada tips Mbak Ita dari apa aja sih poin atau skill ya mungkin. Kalau sekarang bahasanya skill ya. Skill atau kepawaian ini ya apa namanya yang Mbak Ita rekomendasikan ya atau Mbak Ita nilai harusnya karyawan itu harus punya itu apa aja Mbak skill atau kepawaian apa Mbak? Misalkan kayak bahasa Inggris ya tadi kayaknya di awal udah jelas masuk standar kualifikasinya loh dia harus bahasa Inggrisnya harus oke gitu kan. Mungkin yang Aduh, lain itu tuh ada. bener banget. Iya, Kenapa? iya itu bener banget. Kayak Bahasa Inggris sebenarnya banget. kayak semua perusahaan harus mewajibkan semuanya bisa bahasa Inggris sih. Soalnya kan ini ya soalnya beberapa perusahaan kan pengen juga go internasional lah kayak gitu. Halo, keputus ya? Internasional. Oke, mungkin ini enggak jelas. Mungkin selain bahasa Inggris tadi tuh beda. Mungkin apa sebagai seorang karyawan tuh harusnya punya apa sih gitu yang wajib ada. Yang Mbak Ita nilai wajib ada. Masuk nggak Mbak? Halo?
Halo. Halo, udah Sorry, masuk. tadi delay. Boleh diulang pertanyaannya nggak? Sekarang udah jelas. Ya, Sekarang udah jelas. ya aman lah. Oke. Mungkin ini Mbak ada tips nggak ya, atau apa ya, tips atau yang Mbak Ita rasakan tuh harus karyawannya harus punya skill atau apa kepawaian di apa gitu selain bahasa Inggris ya tadi. Oh iya. Kalau skill ya ini ya, komunikasi tuh penting banget. Oke, oke. Jadi kayak harus bisa berkomunikasi dengan baik. Entah itu sama koleganya atau sama pihak luar itu kayak penting banget. Soalnya karena dari komunikasi itu kan bisa apa ya, orang bisa jadi paham, bisa juga jadi miskom gitu karena komunikasi kita yang kurang. Apalagi kalau semisal Kanifa kan juga fokusnya di tim marketing ya. Dan tim marketing itu kan pastinya banyak ini ya, banyak banyak apa ya, perlu pinter-pinter komunikasi lah entah sama partner atau sama customer kayak gitu. Jadi skill komunikasi, terus skill ini sih apa kayak eh, bisa menempatkan diri apa ya, kayak bisa Oke, oke. berkoordinasi lah antar tim gitu sih Kak. Soalnya itu yang penting Teamworknya harus ada gitu ya. ya, teamworknya itu penting banget. Udah dua itu sih Kak, komunikasi sama Oke, teamwork gitu. Terus kalau oke. skill-skill yang kayak spesifik itu ya tergantung divisi yang pengen di-apply sih. Kalau marketing ya harus bisa marketing, kalau masuk ke bagian CS ya harus bisa CS kayak gitu. Oke, oke. Siap, siap, siap. Siap. Ini terakhir banget, aku janji terakhir. Jadi ada titipan dari apa namanya dari panitia ya yang menyelenggarakan program Hanifah. Tapi ini boleh dirasa kalau memang ini terlalu internal, boleh nggak dijawab atau mungkin Mbak tak menjawab juga nggak apa-apa. Misalkan ada yang orang lain juga nggak apa-apa tahu gitu. Terkait ini Mbak, mungkin sebagai Mbak Ita sebagai internship aja sih nggak apa-apa. Itu apakah ada apa namanya apa ya, bukan poin minus ya, tapi sesuatu hal yang menurutnya Mbak Ida itu bisa diperbaiki gitu. Misalkan kalau di tempat kerja Niva kan ada beberapa macam ya, kayak misalkan tupoksi tadi yang Niva cepat ceritain, tupoksinya masih campur aduk gitu ya. Terus juga ada apa namanya beberapa macam belum yang belum pas lah untuk perkembangan rumah sakit, mungkin semacam itu. Nah, mungkin kalau di Halodoc sendiri untuk sampai saat ini yang Mbak Ita rasakan itu apakah ada sebuah masalah ya yang Mbak Ita nilai masalah, tapi juga lagi proses perbaikan gitu Mbak Ita. Tapi ini kalau dirasa terlalu internal apa nggak dijawab sih gitu. Oke. Mungkin terkait workload-nya ya. Apa terkait apa? Workload kayak Oke, beban oke. kerja. Kayak ya Beban kerja. kayak kinerja. Ya, kayak ya kayak alur kerjanya, kayak beban kerjanya kali ya. Jadi hmm, Halodoc kan startup ya. Yang dimana mostly perusahaan startup itu selalu dituntut buat kerjanya cepet. Kerjanya cepet. Iya ya benar sih itu. Harus ya Sering kayak baca kayak gitu. ya kayak harus kerjanya cepet, terus kayak harus bisa putar otak lah kayak gitu. Intinya ya, mungkin terkait itu aja sih Kak, karena mungkin juga karena ini masih perusahaan startup dan juga tuntutannya terlalu banyak ya. Soalnya kalau kita udah ketinggalan dikit, nanti ya udah kayak langsung down gitu kan. Jadi kayak kejar-kejaran gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi terkait workload-nya itu kalau di startup ya emang beban kerjanya tinggi dan juga harus cepat gitu. Kalau misal kita lambat, ya udah kayak ke skip gitu. Itu sih Kak. Jadi apa ya? Kayak kalau semisal itu sebuah problem diminta buat stabil, ya udah kayak kerjanya biasa aja gitu, kayak di Oke, oke, oke. pemerintahan kayak BUMN atau PNS gitu, kayak ya udah kerja ya kerja gitu kan. Cuman kayaknya masih belum bisa soalnya masih startup gitu. Oke, iya sih. Mungkin Pak Anifa sering baca-baca juga startup gitu. Jadi kayak tuntutannya lebih di atas dari teman-teman yang emang kerja di instansi pemerintah atau instansi swasta kayak gitu ya. Mungkin itu benar-benar. Jadi mungkin penting-pentingnya kita menyesuaikan ya ketika kita milih startup harus siap kayak gitu ya Mbak Ita ya. Ya, cuman ya ada positif minusnya ya. Cuman kalau di startup ini biasanya itu gajinya lebih tinggi gitu Oke, sih. oke, oke.
Namanya beban kerjanya emang harus cepat. Oke. Terkait ini saya usahakan terakhir ya. Penasaran. Terkait beban Awal kerja tadi kan kalau di saat kan emang rata-rata ya ketika lihat orang-orang kerja, misalnya kayak saudaraku juga ada yang di startup juga gitu ya. Itu tuh ketika kerja itu kan emang akhirnya kadang nggak kenal waktu gitu. Kalau di Haluruk sendiri itu misalkan jam kerja pastinya itu mungkin harinya ya dari hari apa sampai hari apa atau jamnya itu sehari berapa jam gitu Mbak. Oh ya. Jadi kalau di Halodoc ya kerjanya Senin sampai Jumat itu jam Mm-mm. 9 Mm-mm. jam 9 ya? Ya, jam 9 sampai jam 6 sore. Lalu Sabtu Oke. Minggu libur. Nah, terus kalau misal ada tanggal merah juga libur gitu, Kak. Oke, Senin sampai. Tapi ininya kalau dilihat Senin, Sabtu Minggu liburnya di tempat kerjanya Nipa itu kan Senin sampai Sabtu maksudnya. Oh, oke, mantap. Sampai Jumat. Nah, berarti tadi ini bukan pulang kerja kan? Bukan pulang magang kan? Apa hari ini? Oh, Eh. enggak. Jadi tadi saya ini sih kumpul aja sama teman-teman. Oh, alah kirain Sabtu masuk. Oke. Oke. Ya Enggak, udah. enggak. Mungkin itu Minggu. karena salah satu pertimbangannya Nipa nanti sih. Karena kan apa namanya nyari salah satunya adalah nyari tempat kerja yang satunya libur juga. Iya, iya. Kalau Mungkin Kak itu. Nifa sendiri kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 3. Mungkin itu jadinya waktunya kalau di tempat kerja-kerja yang lain mungkin kenapa satunya libur karena dipadetin ya di 5 hari kerja ini dipadetin kan sampai jam 6 sore tadi itu ya. Iya, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan, setahu saya itu untuk Mm-mm. pekerja Ada itu batasannya ya. ya seminggu Berapa empat jam puluh gitu. Aku jadi pengen nanya lagi ya Safira. Hmm, ini terakhir. Ini ditutup aja nggak apa. banyak ada ini Adalah screenshot. adalah ini biasanya ini kan kalau di rumah sakit kan apa ya, kalau di rumah sakit kan walaupun kalau aku di kantor kan nggak ada shift-shiftan ya, kalau di kantor nggak ada shift-shiftan tapi kalau perawat atau farmasi itu ada shift-shiftannya. Tapi yang jelas aku usahain kalau misalkan aku udah jam 3 ke atas tuh aku nggak akan megang kerjaan gitu, aku usahain untuk itu meskipun di awal-awal juga masih berat ya karena penyesuaian. Nah, rata-rata kalau di Aldo sendiri ya mungkin di sekelas startup gitu ya kan sampai jam 6 sore itu kebanyakan tuh apakah kerjaan tuh ketika belum selesai itu harus dikerjakan sampai satu juga sampai suntuk ya sampai lembur-lembur atau bisa orang tuh bisa rata-rata pegawai itu tuh bisa melanjutkannya besok di hari kerja besoknya. Kok budaya kerja di situ tuh gimana sih? Penasaran. Iya, startup kan emang kejar-kejaran ya, kayak udah Itu karena itu. biasanya ya kalau emang belum selesai dan itu butuh banget diselesaikan, biasanya lembur gitu. Nah, untuk lembur Hmm. sendiri dari Halodoc juga ada ininya kayak ada benefit Hmm. tambahan gitu Hmm. buat yang Hmm. lembur. Gitu. Intinya kayak kita itu kerjanya itu harus ini sih Kak, kan ada target-target ya, harus achieve Hmm. target gitu. Oh ya. Gitu. Jadi udah di timeline ya, misalkan ini harus selesai dalam berapa hari gitu, gitu tuh ya, gitu ya berarti gitu ya. Iya, betul. Oh, Sama targetnya juga harus achieve sih. oke. Baik, untuk yang lainnya, berarti kalau istirahat gitu kan masih ada kan waktu istirahat sholat gitu mas difasilitasikan ya, disediakan ya waktu kayak gitu. Iya, jadi untuk sebenarnya kalau modelan startup itu fleksibel jam kerjanya. Oke oke. Mm-mm. Jadi semisal eh, kan jam istirahat jam di kontrak itu jam 1 ya, jam 12 sampai jam 1. Nah, semisal nih jam 12 masih ada meeting sampai jam setengah 1, ya udah nanti istirahatnya jam setengah 1 sampai jam setengah 2. Soalnya di apa ya kayak nggak berpatokan sama kontrak, tapi Mm. fleksibel. Yang penting achieve target gitu sih Kak. Yang penting tugasnya selesai gitu ya. Oke. Oke, oke, terjawab. Tadi ya sudah semuanya. Mungkin itu Mbak Ita ya, karena sudah malam juga, takut semakin mengganggu waktunya. Mungkin nanti kalau misalkan kedepannya ada yang Mbak minta tanyakan, bakal PC langsung Mbak Ita. Tapi sebelumnya makasih banyak ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk ini ya, ditanya-tanyain terkait apa namanya, uh, internal maupun beberapa persyaratan-persyaratan sebagai
sebagai ini ya, ketika ingin bergabung di Halodoc, mungkin itu. Masih banyak buat Mbak Ita ya, karena sudah malam. Mungkin itu yang aku, mungkin cukup sampai situ ya Mbak Ita. Mungkin nanti kalau kedepannya ada beberapa, apa namanya, beberapa yang Hanifah ingin dalam lagi, mohon jangan bosan-bosan untuk Hanifah tanya, untuk Hanifah tanyakan. Terus sama izin juga buat nanti recordnya gitu ya. Ini kan salah satu tugas Hanifah kan sudah ngumpulin record ya, Mbak Ita ya. Nanti mohon izin untuk Hanifah save juga recordnya, dan nanti salah satunya Hanifah buat poster. Tapi sebelum Hanifah umumkan, mungkin Hanifah kasih ke Mbak Ita juga. Mungkin nanti ada beberapa yang mau direvisi juga nggak apa-apa. Mungkin itu ya Mbak Ita ya. Oke. Ya, sebelumnya Ada mohon mau maaf ya, saya tambahan? juga belum bisa on cam soalnya tadi habis dari luar. Ini tuh kayak, halo, suaranya putus ya? Oke, ya nggak apa-apa Mbak Ita. Semoga harinya kedepannya lancar gitu ya. Bisa istirahat. Halo? Halo? Jelas? Iya, koneksi. Jelas. Tadi Udah? keputus. Oke. Oke. Oke, mungkin itu Mbak Ita, aku akhirin dulu. Makasih banyak gitu ya. Lagi makasih banyak, sebesar-besarnya makasih banyak udah banyak yang bantu. Dengar ya Mbak Ita ya? Ya, Oke. Oke, mungkin Mbak Ita, makasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.